Halo Rangers, balik lagi di YouTube channel SM Audio Bros bareng sama gue Rizky. Ini adalah video review tentang head unit Kenwood terbaru, layar 9 inch, model floating, DMX7509XS. Sebelumnya, Kenwood itu udah pernah keluarin seri yang 9 inch dengan model Android, yaitu DMX80AXS, dan ini modelnya. Oke, dan sekarang keluar lagi yang baru 9 inch dengan layar floating. Jadi buat kalian yang suka dengan tampilan layar floating, ini bakal cocok banget di mobil kalian nih Rangers. Dan seperti biasa Rangers, di SM Audio Bros kita akan review head unit dari 7 hal, mulai dari desain, layar, fitur, audio, garansi, made in, dan juga harga. Kita mulai dari bagian desain. Rangers, kalau gue perhatiin, Kenwood sekarang udah mengeluarkan layar head unit dengan desain yang lebih modern. Sebelumnya nih, Kenwood punya layar gede yang itu ada tombol di tengah, dan sekarang nih udah tampilannya lebih bersih. Dan ini nih mirip loh sama kompetitornya, yaitu brand Pioneer yang udah ngeluarin dari beberapa tahun sebelumnya, modelnya udah kayak gini, dan sekarang Kenwood udah milih desain yang lebih simple bersih, mirip kayak kompetitornya nih Rangers. Head unit ini didesain dengan sangat improve dengan layar yang 9 inch, udah cukup besar nih. Kerennya lagi, floating panel ini bisa disesuaikan dengan 3 arah. Kamu bisa atur posisi layar, naik turun, sudut kanan kiri, dan sudut atas bawah. Teknologi ini sama banget kayak yang digunain sama Kenwood di seri-seri high-end. Untuk bodinya, head unit ini menggunakan winding chassis design. Oke Rangers, sekarang kita bahas tombol lebih dekat. Kenwood DMX7509XS ini, tombolnya ada di sebelah kiri. Yang paling atas ini ada tombol home, ini juga untuk power on off. Kalau kita tekan terus, dia akan mati. Oke. Kemudian ini ada untuk tombol menu. Kita akan ditampilkan menu-menu, atau juga kita bisa pencet kalau tekan terus dia akan masuk ke mute. Dan di sini ada untuk voice command dan volume up, juga volume down. Oke, untuk feeling touch dari tombol saat gue menyentuh nih Rangers, langsung keluar responnya. Jadi feeling touch dari tombol ini pun yang gue rasain cukup fast untuk responnya. So, overall untuk tombol-tombol yang ada di head unit Kenwood ini, experience yang gue rasa ini nyaman banget. Masuk ke bagian layar Rangers, head unit ini sudah dilengkapi layar capacitive touchscreen. Nanti seperti apakah kapasitifnya, senyaman apakah kita akan testing Rangers. Dan resolusi dari layarnya ini sudah HD 1280x720. Dan kita juga akan lihat sejernih apa layarnya. Yuk kita lihat Rangers. Oke, sekarang gimana dengan feeling touch layarnya? Langsung kita cobain nih Rangers. Nah sama nih, gue juga ngerasain kalau feeling touch layar ini juga berjalan sangat cepat. Nah, kalian juga bisa lihat ya Rangers ya, ini responnya juga oke banget, responsif banget. Oke, jadi gue ngerasain bener-bener kualitas dari layar head unit Kenwood ini emang udah capacitive touchscreen-nya udah kualitas yang bagus. Dan gimana nih dengan hasil gambarnya? Yuk kita sama-sama tes ya Rangers, hasil gambarnya kayak gimana. Oke, layarnya ini kan udah berteknologi HD display, resolusinya 1280x720. Pas gue lagi buka gambar video seperti ini, gambarnya juga cukup jernih Rangers, baik dilihat dari depan ataupun dari samping. Cuman memang ini kelemahan biasa ya, beberapa head unit yang kalau kita lihat dari samping tuh nggak akan sejernih kalau kita lihat dari depan langsung. Mungkin karena secara segi jarak pun kan gue agak deket banget nih sama head unitnya. Tapi kalau gue mundur kayak posisi di dalam mobil sih, ini masih kelihatan oke banget nih Rangers. So, bagus nih kualitas dari gambarnya juga. Gue lihat bahwa warna-warna si singanya, begitu juga dengan rumput-rumputnya, nih hijaunya juga udah kelihatan natural. Kita tes untuk next video. Nah, untuk video ini Rangers kelihatannya jernih banget. Beda ya dibandingkan dengan video yang tadi. Oke, untuk resolusi layar videonya juga udah bagus banget. Untuk di dalam mobil nih pasti nyaman banget kita nontonnya nih Rangers.
Kita masuk ke bagian fitur, ada 3 hal yang di-highlights dari head unit Kenwood ini. Yang pertama yaitu CarPlay, yang kedua Android Auto, dua-duanya udah wireless dan udah wired. Dan yang ketiga, ini juga ada fitur wireless mirroring untuk smartphone. Jadi bisa dipakai untuk iPhone dan juga Android. Kita bakal cobain semua fiturnya Rangers. Let's go. Nah, untuk fitur sendiri di tampilan dari display menunya kita bisa lihat di sini ada mirroring, Bluetooth audio. Ini untuk device connect ke iPhone ya. Untuk USB, HDMI, AV in, dan di bawah sini ada Apple CarPlay, Android Auto, radio, dan juga untuk connect ke handphone kita. Oke. Dan kalau kita masuk lebih dalam lagi nih, di sini juga ada screen adjustment, di mana kita bisa ngatur tampilan displaynya. Sama juga untuk tampilan dari home screen desainnya ada 2 mode pilihan. Jamnya juga ada 2 jenis. Coba ya kalau gue ganti ke clock 2, tampilan menunya berubah jadi oke, jadi tampilan jamnya seperti ini Rangers. Nah, ini juga untuk screen adjustment-nya juga ada, bisa kita atur. Ini untuk demonstration-nya bisa di on off. Nah, driving position-nya juga bisa diatur nih antara left ataupun right. Kalau di Indonesia kita right ya. Ini untuk settingan rear kamera, other input. Ini untuk pengaturan jam, bahasa. Dan ada version-versionnya. Oke, sekarang kita akan ngetes CarPlay-nya nih Rangers, Apple CarPlay. Ketika gue sambungin Bluetooth, langsung ada pertanyaan connect to CarPlay, gue jawab connect. Nah, ini udah langsung direct otomatis masuk ke Apple CarPlay. Ya, ini menu Apple CarPlay pada umumnya, dan ini menu-menu yang bisa kita pilih. Dan kita cobain aplikasi Google Maps. Start. Oke, gue pindah, cobain pakai Waze. Pergi ke, kita lihat, Summarecon Mall Serpong. Oke. Dan kalau kita cobain Spotify, ini ya Rangers ya, kita testing CarPlay-nya juga berjalan dengan cepat, semuanya tanpa ada kendala. Sekarang kita bakal lanjut cobain fitur berikutnya yaitu Android Auto. Connect Bluetooth, tadi juga langsung nih ada opsi untuk munculin Android Auto-nya. Ini terbilang sangat cepet ya, karena untuk teknologi head unit sebelumnya biasanya tuh suka error nih. Coba gue balik ke home, masuk Android Auto, oke, ini langsung. Biasanya Rangers ya pengalaman 10 tahun terakhir lah, kalau kita ganti handphone, biasa si head unit ini agak ngeblank dulu nih, tapi ini bisa langsung. Jadi gue nemuin improvement yang keren banget di head unit seri ini, karena semua berjalan dengan cepat. Kita cobain pakai Google Maps dulu, oke. Ini ya, semua juga berjalan cepat, dan di handphone gue saat ini sinyalnya lagi 4G+. Terus kita cobain ganti aplikasi pakai Waze. Nah, ini biasanya juga memang tergantung signal ya. Mungkin di sini signal handphone gue yang Android ini lagi agak lemot, jadi dia berjalannya agak lama. Coba yang Google Maps-nya gue tutup dulu, cancel. Tadi bekas kita pakai Google Maps, langsung pindah ke Waze, tapi sekarang setelah gue tutup aplikasi di handphone, akhirnya udah langsung bisa ngebaca nih Rangers. Oke, jadi untuk Waze-nya juga bisa berjalan dengan cepat, nggak ada problem. Dan ini tampilan dari Spotify. Kalau tampilan YouTube Music, oh di handphone ini nggak ada YouTube Music-nya nih. Gua nggak download di sini. Ya, oke, overall CarPlay ataupun Android Auto-nya semua berjalan dengan sangat cepat. Good. Head unit Kenwood seri ini nih, oke banget.
Oke Rangers, kita cobain yang namanya fitur wireless mirroring yang dipunyain Kenwood DMX 7509XS ini dengan kita di handphone itu download aplikasi Carbit Link, ini aplikasinya. Dan nanti tampilan menunya seperti ini untuk ke car desktop, kita mirroring lagi. Nah, ini berhasil ya Rangers untuk kita pakai air mirroring. Tapi untuk kontrolnya semua masih ada di handphone ini ya. Oke, kalau kita masuk sosial media, masuk YouTube. Nah Rangers, jadi sekarang dari iPhone pun kita udah bisa mainin YouTube di head unit Kenwood ini via wireless mirroring. Dan ini berlaku untuk smartphone, baik untuk iPhone ataupun Android. Dan tadi begitu kita cobain, di awal-awal sih kita emang sempat gagal ya, karena ternyata ini pertama kali pengalaman buat gue nyobain. Kita butuh yang namanya aplikasi Carbit Link, dan pada saat kita mau masuk ke air mirroring, kita bisa langsung masukin ke menu air mirroring. So, kalau misalkan coba buka Netflix. Dan Rangers, tadi kita udah cobain ya Netflix, ternyata Netflixnya juga nggak ngizinin nih pada saat kita air mirroring. Jadi di handphone semua gambarnya muncul, tapi begitu ke head unitnya nggak keluar gambar. Oke, ini untuk wireless mirroring untuk iPhone, kita bakal coba ke Android. Oke Rangers, ini kita lagi cobain wireless mirroring untuk handphone Android. Dan sama ya, begitu kita konekin juga gampang nih bisa connect. Nah, ini untuk sharing screen, dia muncul. Kita coba kalau kita buka YouTube video. Video kali ini kita bakalan memberikan edukasi tentang apa sih bedanya antara head unit yang high-end series versus yang middle series. Nah, ini muncul ya Rangers, jadi ketika kita mau mainin YouTube bisa. Sekarang kita cobain Netflix. Nah, ini Rangers, kita lagi cobain Netflix. Sama nih case-nya seperti handphone yang iPhone, dimana Netflix-nya sendiri bisa ngeluarin gambar di handphone, tapi di head unitnya nggak muncul. Jadi mungkin ini juga keblok. So, jadi untuk Netflix sementara belum bisa di wireless mirroring ya Rangers. Oke Rangers, jadi di menu Carbit Link ini kita bisa lihat bahwa di sini juga ada icon-icon yang bisa kita pakai lainnya. Tapi gue nggak mau ngetesin karena memang untuk icon-icon lainnya selain mirroring, ini nih kita bisa lebih nyaman pakai CarPlay atau Android Auto. So, buat gue secara personal sih, ini tampilannya nggak semenarik CarPlay Android Auto, jadi gue nggak cobain ya Rangers ya. Sekarang masuk ke bagian audio Rangers. Ini adalah bagian yang paling penting dari head unit branded atau head unit brand Jepang. Settingan audionya biasanya udah lengkap nih, pasti punya crossover, ada 13 band equalizer, juga ada settingan time alignment-nya. Untuk output powernya standarnya itu di 50 watt kali 4. Terus juga head unit ini sudah memiliki 3 pre-out. Secara lebih detailnya lagi seperti apa juga hasil suaranya kita bakal testin Rangers. Kita masuk nih ke menu settingan audionya. Langsung nih kita masuk ke, oke gue salah. Gue masuk ke menu dulu, masuk ke setting. Salah deng, masuk ke menu ke DSP ini Rangers. Jadi untuk settingannya audio dia nggak ada di setting ya, tapi dia ada di DSP, jadi menu khusus yang di sini nih. Oke, ini untuk crossover, kita bisa pilih tipe mobil, cutting untuk crossover yang speaker depan, belakang, juga untuk subwoofer. Ini untuk jenis frekuensi yang mau kita pilih, slope-nya, dan juga untuk gain dB-nya bisa kita atur. Dan ini ada equalizer yang terdiri dari 13 band dari frekuensi 62,5 sampai ke 16.000. Ini untuk position atau digital time alignment di mana kita bisa adjust. Dan adjustmentnya ada dalam bentuk delay secara jarak. Juga ada bentuk delay secara gain dB dari si speaker yang bisa kita atur. Fader balance, volume offset. Nah, volume offset ini untuk semua media yang ingin kita pakai. Volume adjustment,
Oke, jadi sudah ya menu settingan audionya ini aja Rangers. So overall untuk settingan audionya ini udah cukup lengkap untuk kelas-kelas speaker brand Jepang yang memang biasanya akan kasih kita settingan audio dari speaker, equalizer, dan juga digital time alignment. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, and I will be your flower if you will be the bee. And I promise I will always give you the sweetest parts of me. 'Cause you're the tea to my top, the key to my rock, you're my breakfast in the morning. You're my up to my down and the cream of my crown, and you're everything I want. You got that sweet honey. Oke, kita masuk ke part yang terakhir nih Rangers, garansi made in dan juga harga. Untuk garansinya sendiri, head unit Kenwood ini bergaransi selama 1 tahun dengan perakitan di Indonesia, dan harganya Kenwood DMX 7509 ini dibanderol di harga 11 jutaan. Gimana Rangers, menurut kalian harga ini worth it gak? Buat gue secara personal ya, konklusi yang bisa gue dapat setelah gue nyobain, ada 3 poin yang gue rasa ini ada improvement luar biasa dari Kenwood. Yang pertama itu dari desain layar. Yang biasanya desain layar Kenwood itu lebih besar atau juga ada tombolnya, sekarang udah lebih modern. Dan yang kedua, dari sisi experience touch panelnya sendiri sekarang udah improve dan sistemnya juga udah cepet. Dan yang nomor 3, dari sisi fiturnya, ini fiturnya udah lebih lengkap dibandingkan Kenwood sebelumnya. Ada CarPlay, ada Android Auto, dan mirroringnya juga udah berjalan nih Rangers. Yang biasanya mirroring ini hanya berjalan untuk handphone Android, sekarang bisa juga untuk iPhone. Dan pada saat kita transisi, ini juga part yang bikin gue kaget, karena sekarang pada saat kita transisi ganti handphone, ini semua transisinya smooth. Jadi ini improvement yang luar biasa banget. Kalian ngerasain gak sih Rangers kalau lagi connect handphone yang satu nih di head unit, begitu mau ganti handphone berikutnya, biasanya tuh ada errornya dulu. Dan di seri Kenwood yang ini tuh tadi semuanya berjalan dengan smooth. Jadi itu 3 poin penting yang gue rasain, sesuatu yang sangat diunggulkan dari head unit Kenwood seri ini. Dan Rangers, buat kalian nih, gue mau kasih info tambahan yang ternyata lagi galau kan milih head unit Kenwood seri apa sih yang oke untuk gue gitu ya di dalam mobil. Jadi selain DMX 7509 yang punya layar 9 inch, kamu juga bisa pilih Kenwood DMX 80 AXS di mana layarnya juga 9 inch dengan bentuk yang berbeda. Kalau yang ini bentuknya floating, kalau yang 80 AXS itu bentuknya trapesium seperti head unit Android. Jadi beda model seperti ini Rangers. Dari sisi harga sendiri pun juga ada perbedaan, di mana yang DMX 80 AXS ini lebih terjangkau, lebih murah. Tapi overall ya, untuk dari sisi audionya sendiri nggak ada beda yang signifikan, tapi dari secara sistem yang tadi gue cobain, ini lebih cepat dan lebih bagus. So, balik lagi ke kalian ya Rangers ya, apakah kalian pilih head unit model floating atau mau pilih yang model trapesium seperti head unit Android nih. Atau mungkin nanti kalau ada kesempatan gue akan bikinin videonya komparasi secara langsung biar kalian bisa ngelihat lebih jelas. Oke Rangers, gue nggak janji tapi insya Allah nanti kalau sempat gue bikinin, dan kalau udah gue bikinin gue akan masukin ke link deskripsi di bawah ini Rangers. Sekian video kali ini Rangers, thank you so much for watching this video. Dari awal kita udah bahas video ini. Buat kalian yang ternyata masih punya beragam pertanyaan, kalian bisa isi kolom komentar di bawah atau langsung kontak tim salesnya SM Audio Bros. Siapa tahu kan langsung nih mau beli head unit untuk mobil mumpung tahun yang baru, upgrade head unit yang baru, kontak salesnya ada di sini. Mau langsung datang ke cabang-cabangnya SM Audio Bros ada di 4 kota, Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan di Surabaya. Gue Rizky, pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Sebelum gue akhirin juga gue lupa, jangan lupa like-in kalau kalian suka sama videonya, oke? Dan share ke kerabat-kerabat kalian yang ternyata butuh tentang informasi head unit terbaru. Gue Rizky, pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia. Bye Rangers!